Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu ayil mukhassilu minal kalam. Utai perkara kang den hasilaken ayil mukhassaluna den hasilaken minal kalami saking pembicaraan iku anna zauja temen setuhune bojo lanang li jaujati kadhe bojo wedon iku kal walidi kaya wong tuwa lil waladi maring anak li anak ta'atal waladi kronten setuhune taat maring anak taate anak li anak ta'atal waladi kronten setuhune taate anak lil walidi li walidi kadhe wong tuane anak wa tala beridahu lan nyupris ridhone maring wong tuwa iku wajib. Wala yajib lan ora wajib apa dalika mengkono-mengkono tingkah ala jauzi ngatasé bojo lanang. Jadi hasilnya adalah suami istri itu seperti halnya anak orang tua terhadap anaknya. Suami kepada istrinya itu sama dengan posisi orang tua terhadap anaknya. Dan ketaatan seorang anak kepada orang tua dan juga mencari ridhonya orang tua itu wajib. Berarti seorang istri itu harus mencari ridhonya sang suami. Karena posisi suami itu seperti orang tua, istri seperti anak. Maka mencari ridhonya anak kepada orang tua itu wajib. Jadi orang tua ada dua ya. Orang tua rohani, orang tua jasmani. Jadi ridhollah, ridhol walidain. Ada istilah lafaz ridhollah, ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhone kedua orang tua. Jadi kedua orang tua, istilah orang tua ada dua. Satu orang tua rohani, dua orang tua jasmani. Apa itu orang tua rohani? Orang tua yang gulawentah jiwane kita. Orang tua jasmani adalah orang tua yang menjadi pelantaran kita ada di bumi, ada di dunia ini. Karena hakikatnya adalah diri kita itu awakening pada posisi dimensi 5. Kemudian menitipkan jiwanya di bumi ini, dikuliti dengan tubuh ini yang produksi bumi. Maka dari sesuatu yang tinggi turun ke sesuatu yang rendah, dimensi 3. Nah, yang menyebabkan adanya kita turun di bumi ini adalah lantaran kedua orang tua secara jasmani. Lupa segalanya apa tugas kita. Sebenarnya kita itu sudah pandai semuanya kan. Nyikut orang itu tidak boleh. Menyelakai orang tidak boleh. Tapi ketika lahir kita ke muka bumi ini semuanya lupa. Lupa bahwa kita itu adalah makhluk Allah yang mempunyai daya spirit Tuhan. Bersih. Maka dari itu yang menjadikan kotor itu apa? Yaitu unsur materi. Hedonisme, unsur dunia. Ya ini unsur materi ini. Adanya dunia ini kan survival. Survival itu mempertahankan. Nek ono dijotos baru jotos. Desek baru desek. Ya kapan rampungnya kan gitu. Ketika kita mengalah, semakin ditindas. Ini bentuk survival adalah dimensi tinggi. Dimensi 3 ini. Jadi kita itu kotor, kita itu lemah, kita itu rendah. Kemudian diangkatlah kita lagi kepada posisi awak kening lagi. Oleh siapa? Oleh jiwa-jiwa yang juga spiritual. Jiwa-jiwa yang awak kening, yaitu light worker. Istilah sekarang kan gaya-gaya. Itu orang-orang cahaya, yaitu para nabi-nabi dan para warasatul anbiya kiai. Jadi tugas kiai, tugas nabi, itu adalah mengangkat harkat kesadaran rendah manusia karena belepotan unsur materi menjadi kesadaran tinggi. Gitu. Jadi manusia itu menurut Dr. David Hawkins itu
ini penemuan spektakuler abad sekarang adalah kejiwaan manusia itu ada frekuensinya. Frekuensi mulai dari 20 naik 50 itu sangat rendah. Jadi semuanya ini bermula dari energi bergetar, getarannya yang rendah itu force, ketakutan, kebencian, terus galau, kesombongan, ini force namanya. Ini force. Jadi force itu daya yang lemah namanya force. Itu dimensi frekuensi getarannya itu 200 ke bawah. Kalau sudah menemukan istilah ada keinginan untuk memperbaiki diri atau ada semacam termotivasi, itu mulai naik 250. Ada pengharapan kepada hal-hal yang lebih di atasnya lagi, itu 300 sampai 400. Standar kita sebagai manusia yang awak hening, yang murni, seperti halnya kita hidup di dimensi 5, seperti asal kita bermuasal dari itu, adalah pada kunci atau log 540 atau 500 itu sarang geo apa? Love apa? Love itu apa? Bahasa keren, menyayangi. Jadi ketika kamu itu saling menyayangi sesama makhluk, mencintai tanpa syarat, kamu mempunyai log getaran frekuensinya adalah 500. Kemudian joy itu merasa nyaman, keberlimpahan, itu 540. Kemudian 600 naik lagi, tak terbayangkan. Kemudian 700 sampai 1000 sudah. Nah, ini tataran-tataran ketuhanannya cuma beda. Coba sekarang, orang yang mempunyai daya kasih sayang tinggi sesama manusia, sesama makhluk, yaitu log 500. Dia itu koneksi kita atau komunikasi kepada Allah. Allah zat sayang, ya latif. Jadi kalau kita itu wiridan ya pakai ya latif. Latif itu sayang, lemah lembut. Ini adalah sesuatu energi, dan kita tidak harus tahu latif, energi kelembutan itu di mana. Tapi ketika kita mengundangnya, maka dia itu akan tertarik pada kita. Sama dengan kamu memanggil hai tunem sayangku, kan gitu, nanti akan ketarik. Sebegitu juga ya latifu. Allahu latifum bi ibadihi. Allah yang lemah lembut terhadap hambanya. Itu nanti kita akan mendapatkan fenomena kesurupan. Ya sama seperti kesurupan ketika kamu dekat dengan orang baik, kesurupan baik. Dekat orang yang tukang pandai bersih, ya kena imbasnya. Dekat penjual minyak kena wanginya. Ini namanya kesurupan, terkontaminasi. Kembali, orang tua yang menjadikan kita mempunyai kesadaran kembali, yaitu awak hening menjadi log 540, itu disebut guru, disebut mursyid, disebut kiai atau ulama. Tapi sekarang kata-kata itu asal serbanan, asal ini, asal itu bener dalil disebut kiai, belum tentu. Ya, maka kamu jangan sampai salah mencari guru. Sekarang zamannya antara kebaikan dan kebatilan itu sekulit ari tipisnya. Dunia tipu-tipu namanya. Kalau enggak nipu enggak dunia katanya. Nah, kayak gitu kan. Maka kamu amati. Ketika kamu pada log getaran, itu contoh gini, kangkung dia itu mempunyai getaran, terus daging itu mempunyai getaran, makanan mempunyai getaran. Kamu dalam kondisi bangun tidur, itu getaran frekuensi kamu pada 60 MHz, getaran 60.
Kemudian makan kangkung. Kangkung getarannya 20 MHz. Berarti sudah berapa? 80. Itu cara bagaimana kamu mengakumulasi seberapa sih getaran hidup saya pada getaran frekuensi mana gitu. Maka dari itu, ketika kamu bersyukur, getarannya naik, getarannya tinggi. Sehingga jumlah seluruhnya harus mencapai minimal 500 frekuensi getaran megahertz. Itu kamu hidupnya love. Love ngerti? Sayang. Jadi mencintai tanpa syarat. Ireng, pasek, nentutan, pokoknya semuanya disayangi. Itu orang-orang preman, jenderal, terus apa ini semuanya disayangi. Kamu mempunyai love. Dan di standar kita dalam kehidupan itu love-nya kuncinya pada titik frekuensi 500. Munggah maning 540 terus naik. Jadi seperti para wali-wali itu love-nya tinggi. Love-nya 600, 700, tidak terbayangkan. Maka dari itu hidupnya fine, gembira. Jadi tidak ada yang namanya rasa ketakutan atau lagi apa orang takut. Jadi gini, kenapa orang dari dimensi tinggi ke rendah kok menjadi susah? Karena tidak paham tentang waktu itu sebenarnya adalah non-linear. Waktu itu non-linear. Kalau ada waktu, ya namanya sekarang. Sekarang itulah waktu. Tetapi ketika masuk pada dimensi 3 ini, dimensi dunia ini, waktu menjadi linear. Kemarin, sekarang, dan masa depan. Kemarin, sekarang, masa depan namanya waktu adalah linear. Jadi kebanyakan kenapa orang susah? Karena kehidupan masa lalu dijadikan sekarang. Kamu mempunyai masa yang kelam kan, Mbak? Galau, putus asa. Terus apa lagi? Hampir kendat. Gantung diri dan lain sebagainya. Akhirnya di pondok menenangkan pikiran. Dan masih saja kehidupan masa lalu dijadikan sekarang. Itu kamu tidak akan mendapatkan kehidupan yang fine, yang bahagia. Sekarang, masa lalu. Anggap sesuatu yang sudah terjadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, alias takdir. Sekarang kamu sedang apa? Sedang mendengarkan pengajian, ngaji. Enak kan? Enak. Masa yang akan datang kita tidak tahu dan merupakan apa? Pengharapan. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah kita berharap. Orang yang ketakutan sampai level psikopat itu karena apa? Kehidupan yang akan datang yang belum kita lalui itu dijadikan sekarang. Jadi orang-orang yang psikopat itu pasti dalam hatinya jangan-jangan kangkung, jangan-jangan kan gitu, jangan-jangan ini itu, jangan-jangan ada ini ada itu hidup orang yang psikopat seperti itu tidak ada rasa fine sama sekali. Karena apa? Karena kehidupan yang belum kita jalani itu dijadikan sekarang. Jadi hidup itu sekarang. Maka dari itu ketika kamu paham hidup itu sekarang, posisi energi kamu naik menjadi 500 pada dimensi 5, yaitu dimensi asal muasal kita. Jadi kita itu pada dimensi 5, di mana semua sudah tahu. Lombok rasanya apa? Pedas kan? Tapi kalau kamu tidak membuktikan di dunia, kamu tidak bisa mengatakan Lombok pedas. Aslinya tahu kamu. Sebelum datang ke dunia ini, kamu tahu Lombok itu kalau kamu itu atun di gondol orang lain, kamu apa? Cemburu. Gimana Mbak kalau cemburu? Ya kalau tidak di dunia kamu tidak akan merasakan. Jadi kita di dunia ini disuruh oleh Allah untuk belajar, untuk kuliah. Jadi kamu harus sadar bahwa saya turun ke bumi ini adalah untuk belajar gitu.
sudah tamat pembelajarannya. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan tahu membuktikan benar-benar Lombok itu pedas. Jadi biar kamu merasakan kalau ditempiling sakit dan kamu merasa kesakitan, mempunyai kepahaman bahwa saya tidak akan memukul orang karena ketika dipukul sakit, kan gitu, paham? Jadi maka dari itu kembali kepada ridho tadi, ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Lah orang tua berapa ada? Dua. Satu orang tua jasmani yang menyebabkan kita itu turun. Sebenarnya tidak mau turun kamu. Enak di dimensi itu ya. Tapi kalau kamu tidak turun di dunia, kamu tidak akan merasakan ketika Atun itu lari dari genggaman kamu itu sakitnya tuh di sini. Gitu, ya. Jadi benar-benar ingin supaya menikmati bahwa sakitnya tuh di sini. Ya, sakit. Nah itu, maka dari itu kamu santai-santai, sakitnya tuh di sini. Orang tua rohani lah yang memahamkan bahwa hai, kamu di dunia ini hanya cuma sandiwara saja, disuruh untuk belajar. Jadi sakit itu sebenarnya tidak ada, galau itu sebenarnya tidak ada. Kalau kamu memandang dari awalnya, ketika kamu memandang dunia ini dari dimensi lebih atas, dunia ini seperti hologram. Jadi tidak nyata. Tapi kenapa kamu kok nyata benar bahwa ketika dipukul sakit, ketika Atun lari dari genggaman kamu merasa cemburu, galau. Karena kamu fokus. Sesuatu yang kamu fokus akan menjadi nyata. Aslinya tidak nyata. Kalau kita memandang bahwa dunia level di bawah 5 yaitu 3, kita dipandang dari level 5 itu dimensi 3, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Kamu kan yang membuat, betul? Tidak ada kanan, tidak ada kiri. Kamu kan yang membuat. Iya. Terus apa lagi? Tidak ada. Makanya non dualitas. Pahami? Pada hakikatnya adalah non dualisme. Yang namanya dualisme. Kemudian di dunia ini ada muncul istilah dualitas, surga neraka. Siapa yang menciptakan? Bahagia dan sengsara. Kemudian boleh judul sengsara membawa bahagia. Ada ya? Sengsara membawa berkah gitu ya. Itu namanya dualitas. Adanya dualitas adalah di dimensi dunia ini. Jadi intinya adalah non-dualitas. Kemudian ada gempa bumi disebut musibah. Kemudian ada yang namanya kemiskinan karena ada orang kaya. Kalau tidak ada orang miskin tentunya tidak ada orang kaya. Lah di sini siapa yang menciptakan? Diri kita sendiri. Apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin? Saya tanya. Tahu nggak kamu? Bedanya cuma 0. Katanya orang miskin nolnya sedikit. 1 nolnya 1. Angka 1 nolnya 1 katanya. Itu namanya 10. Ketika ada 1 nolnya 4 namanya 10.000. Katanya lebih kaya daripada yang. Jadi bedanya 0 saja mbak. Jadi kamu tidak usahlah tertarik hal-hal kaya miskin. Sebegitu juga Allah tidak tertarik dengan adanya kekayaan dan kemiskinan. Allah juga tidak tertarik dengan adanya yang namanya musibah, gempa bumi. Allah tidak akan tertarik dengan adanya tsunami dan lain sebagainya. Kan jelas lah, ulah kamu sendiri bro, adanya gempa bumi. Ulah kamu sendiri bro, gara-gara adanya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah tampak kerusakan di muka bumi. Bumi yang basah, yang banyak airnya, atau bumi yang kering, yang tidak berair. Fil barri wal bahri.
Kenapa bima kasabat ini? Karena sebab usaha tangan-tangan manusia. Yaitu orang-orang yang lupa itu. Orang yang lupa. Jadi seluruh manusia lahir ke muka bumi ini lupa semuanya. Kecuali orang-orang tertentu. Kamu lupa? Lupa? Kalau saya ingat. Jadi saya itu bukan manusia bumi. Kalau bukan manusia bumi itu setiap malam itu lihat angkasa. Dari mana sebenarnya saya ini? Tapi kamu kalau itu kamu manusia bumi, makanya saya pertanyakan kamu itu sebenarnya korban konspirasi kamu. Korban konspirasi reptilian cabal-cabal itu. Paham nggak? Mereka canggih bro. Dengan sistem cloning dan lain sebagainya. Persis kamu itu. Dimensi 3 itu persis kamu itu game-gamean itu. Ya. Game-gamean itu sudah disetting semuanya. Ada yang jotos, ada baju kuning, ada baju hijau. Kemudian kamu langsung main game. Jadi kamu itu korban dari permainan orang-orang yang di atas kamu levelnya. Kamu nggak sadar ketika manusia-manusia yang di dalam game-gamean pirepara itu, ya pirepara apa? Wah, pirepara lah. Itu game-gamean pirepara itu kan langsung berdarah-darah kan ya. Kasihanlah, jangan untuk saya berdarah. Lah, untuk apa kasihan? Ini kan hanya cuma mainan. Kata mereka seperti itu. Tapi kamu yang menjadi korban, nangis-nangis. Gimana ini? Di sana ada kekeringan, di sini ada kebanjiran, ya. Di sana itu ada bom, di sini ada peperangan, kan gitu. Kemudian orang yang dimasukkan dari dimensi lain, dimasukkan kepada pirepara itu, game-gamean itu, bentuknya sama persis, gambarnya sama persis, bilang, hei, kamu itu sebenarnya korban daripada orang yang sedang game-gamean itu, lihat itu, di luar layar kita. Di luar layar kita. Siapa itu? Ternyata Richard itu. Ah masa, saya tidak lihat itu. Kamu saja yang buta. Tuh lihat itu, mana itu. Manusia yang di dalam HP kamu itu mana. Tapi orang yang awak kening tahu bahwa disusupi itu ke situ untuk menyadarkan manusia pirepara itu. Pirepara kan? Pirepara ya. Game gimana itu yang online itu. Itu kamu itu korban daripada orang-orang yang sedang bermain. Jadi coba, ini semuanya korban daripada konspirasi makhluk penguasa global, yaitu yang hidup pada dimensi di atas kita. Jadi di atas kita dimensi 4 itu canggih-canggih makhluk. Dan itu kebanyakan reptilian. Itu makanya disebut manusia, kalau buaya setengah buaya manusia apa? Oh, pinteran, siluman. Nah, itu manusia siluman itu dimensinya 4, yang kadang bisa melihat, kadang bisa. Jadi mereka itu mengkloningnya, mempersuami, memperistri manusia, kemudian lahirlah manusia baru, hasil cloning daripada reptilian. Jadi seluruhnya itu reptilian, kelompok cabal-cabal. Dan mereka itu berusaha untuk mengendalikan alam ini yang disebut New Order, New World Order, ya dah. Jadi mereka itu akan menjadikan dunia ini miliknya. Al-Quran berfirman, ya waddu ahaduhum ayyu ammaro al-fasada. Mereka suka apabila hidup di muka bumi ini ribuan tahun. Al-Quran itu sudah ngomong dulu, memperingatkan bahwa mereka itu suka apabila hidup di dunia ribuan tahun. Bagi orang Islam yang membaca kitab ini dulu tidak paham, tapi sekarang ternyata paham. Dan ternyata mereka akan menjadikan manusia robotik dengan cara apa?
yaitu disusupi dengan apa? Ya manusia-manusia yang kamu disuntik-suntik itu, jus. Itu sebenarnya adalah, lah bagaimana caranya mengelabuinya? Ini menggunakan global panic. Dan informasi yang baru, kalau kamu tidak mau berubah, hai manusia-manusia yang menjadi korban konspirasi di dunia ini ya, kalau kamu tidak mau berubah saat sekarang, sampai tahun 2026 akan datang lagi dia itu. Lebih parah lagi daripada tahun 2020 kekacauannya. Pahami itu. Akan menciptakan lebih dahsyat lagi global panik. Kenapa mereka itu menciptakan global panik? Karena mereka manusia cabal ini itu hidupnya itu penuh dengan energi lock 20. Frekuensinya rendah sekali, yaitu ketakutan. Jadi orang-orang yang takut, psikopat, itu balanya, itu temannya, teman reptilian. Maka mereka bagaimana? Semakin banyak orang yang takut, energinya disedot oleh mereka menggunakan sedotan alam. Sedot, lumayan. Ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Jadi sudah diciptakan neraka jahanam disediakan untuk rijal. Ngono kan? Yakin gitu manusia kan? Manusia yang mau mengikutinya, yaitu penuh dengan ketakutan. Bagaimana dia itu mempoles manusia merupakan takut adalah dengan forensik atau yang disebut fulus. Fulus tahu duit. Jadi uang itu buatan mereka. Uang itu kan hanya cuma kertas seperti koran biasa. Kemudian sebegitu rupa oleh kamu dikejar-kejar sampai ke Hong Kong. Di Hong Kong tidak ada uang, ternyata langsung kejar sampai Amerika. Mencari dolar katanya dan lain sebagainya. Ini buatan mereka. Jadi sebentar lagi tidak akan ada ini. Jadi sebentar lagi ya tahun ini juga akan terjadi yang namanya financial quantum system. Ini untuk keseimbangan dari dunia yang bergabung dengan BRICS. Brazil, BRICS, BRICS. Brazil, Rusia, India, South Afrika, terus apa lagi? BRICS. Cina. Ini 5. Dikelompokkan namanya BRICS. Dia harus menggunakan uang sendiri, yaitu dengan bagaimana caranya? Kita jangan ketergantungan sama dolar, namanya de-dolarisasi. Dan Indonesia sudah masuk BRICS. Tetapi ini ahli ekonomi gitu. Nah, beda kalau kamu itu korban cabal-cabal ini, kadal-kadal buntung-buntung mereka. Makanya saya santai saja. Jadi di sini ada keseimbangan. Ada kelompok cahaya Federasi Galaksi, yaitu yang datang dari beberapa galaksi sana masuk ke bumi ini untuk membantu bumi ascension, yaitu mempunyai kesadaran tinggi. Jadi bumi itu dulu pernah tinggi, gelombangnya frekuensinya 540, yaitu gelombang cahaya. Tapi karena manusia-manusia seperti Rizal inilah, dia itu harus hancur ke bawah menjadi dimensi 3, dan ini akan diangkat lagi bumi dimensi. Jadi ini perang di balik layar. Usaha cabal dengan New Order World, yaitu global panik. Karena apa? Energi kepanikan dengan menghambat terhadap uang diciptakan kemana-mana, kemudian diangkat. Besok tidak ada uang lagi. Uang itu tidak ada. Dulu yang namanya alat tukar itu adalah, kalau dalam Islam namanya dirham, yaitu terbuat dari emas. Emas itu hanya cuma sebatas benda logam yang sama persis 1 gram ya 1 dinar, gitu ya. Maka bagaimana cara untuk membedakan
ini emas asli atau tidak, yaitu pakai gigit ya. Makanya disebut Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah uang yang digigit. Yaitu orang tradisi dulu untuk menunjukkan, oh ini emas asli, ini emas bukan, digigit. Kalau dekok ini emas asli. Dan ini untuk alat tukar. Nah, setelah itu terciptalah yang namanya uang. Uang ini adalah alat pengendali, mid control, untuk mengendalikan Rijal biar tidak mau ngaji. Rijal supaya selalu ikut pada prinsip-prinsip mereka, yaitu ketakutan. 24 jam kehidupan Rijal, potong masa tidur, mikir bagaimana saya nyerutang bank. Betul? Bagaimana saya bisa bermain pire-pare. Pire-pare menggunakan kuota, orang ada duit, akhirnya nyolong. Inilah mereka, Boras. Besok tidak ada uang gimana? Yang disebut financial quantum system. Jadi besok uang itu seperti ganjaran. Sebentar lagi uang itu ganjaran. Ya, dan saya dapat uang banyak. Saya dapat uang banyak dari quantum financial system ini. Tak dumdum. Punya nanti sedikit. Nah ini, maka lah sekarang kembali ke ridho ya. Nah aku terang aku, aduh apa tuh. Kembali ke ridho Allah, ridhol walidain. Ini orang tua ada dua, orang tua rohani, orang tua jasmani. Ini prosentasenya tidak 50-50, 50-50 enggak. Tapi karena tanggung jawab orang tua rohani lebih penting. Kamu kan belepotan dunia ini nah, penuh dengan ketakutan karena mengikuti kelompok cabal, kelompok orang-orang yang memaksakan kehendak untuk selalu takut dalam hidupnya. Kemudian datanglah orang-orang yang baik ini, kamu menjadi korban konspirasi mereka. Lalu bagaimana? Kamu mondok nih, ngaji sama itu kiai yang paling ganteng, paling gaul gitu dah. Kon. Loh, enggak ada biaya, gratis, Bro, gratis. Mondok di Darul Hikam itu gratis. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang gratis, bro. Kamu saja itu ya. Jangan manusia tidak bertanggung jawab kayak gitu. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya itu harus bertukar energi. Energi kembali lagi. Maka inilah yang disebut kalau dulu para nabi, kalau sekarang warasatul anbiya. Ini presentasinya naik menjadi 70%. Jadi kamu lebih taat kepada guru kamu daripada orang tua. Sama-sama wajibnya. Kenapa sebegitu? Karena Rijal itu durhaka kepada bapak ibu jasmani. Itu kan dosa. Bisa hilang dosanya dengan ketobatannya Rijal. Tapi Rijal tidak manut dengan saya. Hancur kamu, neraka kamu. Iya. Maka ada istilah uququl walidain tamhu bitaubah. Durhakanya seseorang terhadap kedua orang tua jasmani itu bisa hilang dengan bertaubat. Uququl wal masayikh la tamhu albatta. Durhaka kepada guru itu tidak bisa dihapuskan. Yuk, lari kemana kamu sekarang? Ya silakan. Kalau kamu keluar dari sini, kamu ke sabotase kelompok sabar lagi. Kelompok orang-orang yang mengusahakan New Order World, yaitu depopulasi. Mereka menginginkan dunia itu milik kita. Rijal jadikan budak saja. Bagaimana caranya? Beri HP yang bagus. HP-ku Oppo, HP-ku iPhone, HP-mu Oppo. Inilah cara mereka meracuni supaya menjadi robotik organik. Manusia robot itu seperti Rijal. Tahu Rijal tuh? Itu Rijal namanya. Jadi Rijal itu sudah jadi robot. Yang mengendalikan siapa? Ya kaum cabal-cabal itu. Ngikut saja. Diberilah yang namanya HP. Terus gimana? Diberilah namanya pire-pare. Mainnya gitu. Sampai matanya mendelok. Ya, kayak gitu.
Itulah pola pikir mereka. Maka kamu sekarang harus sadar. Bumi ini sedang ascension, naik. Pada saat paling tinggi ke panasnya matahari, ini kan sedang panas ya kan? Besok maksimal great solar flash, terjadilah gelap gulita, listrik mati, internet mati, kamu tidak bisa repair lagi. Betul? Kalau sudah maksimal panasnya matahari ini, diperkirakan terjadi tahun 2024. Ini langsung memutuskan hubungan satelit, menghancurkan jaringan listrik, semuanya. Internet mati total. Maka dari itu, data-data yang ini, foto-foto kamu yang di Driver, yang di Facebook hilang kabeh. Akhirnya menjadi manusia yang baru. Di sini orang yang belum mendengar ceramah saya ini, mendengar informasi saya, kebingungan. Apakah ini kiamat? Apakah saya sudah mati? Apakah gimana ini? Gitu. Lah, disinilah bentuk namanya dimensi 5, dimensi 3. Bumi yang dimensi 5 itu bumi penghuninya dengan penuh kesadaran. Kamu di sini saja, Jan. Ini saya menciptakan bumi dimensi bumi dimensi 5 ya tetap di sini. Tapi nanti terbelah tetangga kamu kayak tadi itu kan morot-morot ya ada. Itu alumni sini itu morot ada. Itu dimensi rendah. Besok jungkel terus ketika tidak ada uang, terus dimensi rendah seperti itu. Kalau dimensi tinggi enak-enak sajalah kita saling menyayangi, saling menyadari. Jadi bumi dimensi 5 itu seperti surga. Bentukannya seperti surga. Nikmat semuanya. Ya, kemudian nanti ada sesuatu kemasyarakatan baru. Bertanam cocok, bercocok tanam ya. Bercocok tanam, terus memelihara kambing unggas. Mereka itu lebih ke desa. Kota sebenarnya kosong. Mereka akan berduyun-duyun ke desa, mencari ketenangan. Ya, saya kabari ini belum solar flash terjadi. Solar flash itu akan membelah manusia yang kelompok kadal, kelompok yang orang-orang yang seperti Rizal. Makanya Rizal harus ascension. Ascension itu naik kesadarannya, naik, jangan tidur terus gitu. Dimensi 5 dan dimensi 3 itu nanti terbelah. Tetap di sini tapi kesadarannya naik. Kamu sama tetangga yang tadi seperti itu tidak mau kita. Sana ya juga tidak bisa ke dunia Darul Hikam. Darul Hikam saya ciptakan adalah dimensi 5. Sudah merasakan dimensi 5? Enak kan? Sudah makan? Kamu mikir makan dari mana? Enggak mikir ya Mbah ya. Ya inilah manusia-manusia. Jadi di Darul Hikam itu saya ciptakan dimensi 5. Di luar Darul Hikam dimensi 3. Dan sedikit sekali kelompoknya. Besok itu semuanya bercocok tanam, memelihara kambing, setiap malam bisa mayoran gitu kan. Makan apa saja silakan. Kepengen rica-rica nyembelih bebek ya. Makanya besok itu kamu ngingu bebek. Satu orang itu 300. Ngingu bebek. Jadi mayoran terus setiap dino sampai bosen. Ini sebentar lagi. Kalau tidak ada kesadaran diancam lagi oleh manusia kadal. Itu saya akan datang tahun 2030 lebih luar biasa lagi. Jadi uququl walidain tamhu bitaubah, uququl masayikh latahwadah. Karena durhaka terhadap kedua orang tua itu bisa hapus dengan tobat. Durhaka terhadap guru itu tidak bisa terhapuskan. Maka porsinya bukan 50-50,
tapi 70-70. Jadi guru itu lebih diugemi daripada ya sama-sama wajibnya, tapi prosentasenya itu beda. Paham nggak? Nah itu seperti itu. Mana ini? Wah. Faidatun utai kono faidah. Jalilatun kang gede ruya. Dan critakno an Abi Hurairah ta'ala tuta sa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Ana tamsline Kanjeng Abi Hurairah iku kala ngendika. Dakhala merbu. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing sididino ala ibnati ngatasi anak wedone Kanjeng Nabi rupane Fatimah Az-Zahra, yaitu Fatimah Zahra. Radhiyallahu anha wa wajadaha mongko nemu sapa Kanjeng Nabi ha ing Fatimah tadhanu khale nutu menggiling padi ya. Nah nutu syairan ing wiji syair iku gandum. Jadi itu ala roha ing atase lumpang, istilah lumpang saiki. Waya khale utawi Fatimah iku tabki khale nangis. Waya khale utawi Fatimah iku tabki nangis. Faqala mongko ngendika la maring Fatimah ya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yabki ya Fatimah. Utawa apa iku yabki nangisaken apa maka ing sira ya Fatimah. Apa yang kamu menyebabkan menangis hai anakku sayang? La abakallahu laki ainan. Orang nangisaken sapa Allah Gusti laki maring sira ainan ing mripat. Faqala sementara Allah tidak akan menjadikan kamu menangis hidup di dunia ini. Faqalat mongko jawab sapa Fatimah, ya abate bapak ingsun abakani hijrur roha. Nangisakane ingsun apa hijrur roha apa watu penggilingan. Carana kene lumpang. Wasuhlul baitilang kesibukan umat. Fajalasa mongko lungguh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu indahu nang salinge Fatimah. Faqala mongko nuling matur, ya waqala ya abati bapak ingsun min fadlika saking kenugurane panjenengan tasalu nyuwuna sapa panjenengan alayya aliyan ingna ali ayastaria. Ing yen tuku sapa alili kadhe ingsun jariatan ing pembantu. Itu inani terapa nyentuh bantu sapa jariani ing ingsun ala takhini ngatasé nutu atau menggiling wiji syair. Wa ala suhlil baiti lan ing atase kesibukan rumah. Ya Bapak ingsun, ya dengan kemuliaan engkau, kehormatan, mintakanlah kepada Ali untuk menyewa, ngono ya, bukan membeli, tapi menyewa pembantu untuk membantu saya masak, ya itu mewakili nutu, ngono kan, menggiling padi, atau kesibukan rumah ini mulai nyapu dan sebagainya, nyuci dan sebagainya. Tangan saya itu sudah lelah. Wala masa memang semangsane ngrungu sapa nabiyu kalamah ing gunemane Fatimah koma mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi wijaan hale ngaget wijaan ila roka maring alu atau lumpange. Kemudian jenggerat langsung mendekati lumpangnya. Mana itu? Alat penggilingannya mana? Gitu kan. Akhirnya didekati. Fa akhoda mongko nuli ngalap sapa Kanjeng Nabi asani wiji sair bijadi klan astana Kanjeng Nabi al mubarakati kang den berkah saripake mulya wa ta'ala nyeleno Kanjeng Nabi ing syair fi rohain dalam lumpang waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim. Fadarat mongko mlene mubeng apa penggilingan wahda kale awak dhewene penggilingan bi idznillah kelan idine Allah. Fasara yahutu laha asyara. Laha asyara biyadihi al-mulka. Mongko dadi sapa Kanjeng Nabi. Yahutu khale bagiaken laha kaduwe Fatimah asyaira ing syair biyadi al-mubarakat. Wa ya khale utawi penggilingan niku atau lumpang iku taduruk mubeng. Sapa Kanjeng sapa penggilingan wahda khale awak dhewe ne penggilingan. Watus bihulan maca tasbih sapa penggilingan atau lumpang Allah Ta'ala bilughatin mukhtalifatin kelan luhut sing beda-beda hatta faragha asyairu sehingga rampung menggiling sapa asyairu
apa wiji sair gandum faqala mongko nuli ngendika sapa nabi basa rampung kelacap kabeh jadi apa jadi beras liroha maring penggilingan uskuni menengo sapa sira biidznillah kan irine Allah wasakanat mongko nuli meneng otomatis ya zaman saiki karo remote tit langsung putar tit gitu ana tokot mongko nuli ngucap sapa roha apa penggilingan biidznillah alladzi antaka kulasane alladzi dat antaka kang paring kekuatan ngucap sapa Allah kulasane ing sampeyan suwi-suwi faqalat mongkon ngendik matur sapa penggilingan atau lumpang bilisanin fasin kelan lesan sing fasih Arabin kang bangsa Arab ya Rasulullah hai utusan Allah waladzi utawidzat ba'asaka kang ngutus sapa ladika ing sira bil haqi kelawan kebenaran nabian Khalid nabi wa rasulan Khalid utusan la amartani law amartani lamun ora perintah lamun perintah panjenengan ingsun an adkhana ing yen tong giling sapa ingsun sairul masriki ing wiji sair tanah wetan wal maghribi lan tanah kulon latohan tuhu mongko yektine giling sapa ingsun ing sair kullahu ing sekabehane wa inilah tamsdene ingsun sami tumidan sapa ingsun fi kita bila ing dalam kitab Allah taala ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah hai eling-eling wa akeh amanu kang padha iman sapa ladina ku ngreksa sapa sira kabeh anfusakum awa-awanira kabeh wa ahlikum lan keluarga nira kabeh naron ing neraka hai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduha kang utai urup-urube ya. Neraka iku anasu menungso wal hijaro lan watu. Sementara bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ala ing atase neraka malaikatun hiladun sidad. Malaikat hiladun kang keras sidatun kang kasar atau sebaliknya hilatun kang kasar sidatun kang keras la ya'suna kang ora duraka apa malaikat aning Allah maing perkara amarahum kang perintah sapa Allah ing para malaikat wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat maing perkara yuk maruna kanten perintah sapa malaikat wa khafat ya waqif tu mongko wedi sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah en akuna ing yen to ana sapa ingsun minal hijarati sta saking watu alati watu ya dakhulna kang mlebu apa watuna annaron neraka saya takut saya adalah batu yang termasuk menjadi urup-urup neraka faqala mongko nuli ngendika maring watu sapa nabi absyiri bunga sapa sira Kainaka mongko tunjaraku min hijarati Qasri Fatimah Az-Zahra. Iku setengah saking watune kasara kuwi apa tempat tidur ya atau bayang. Bayang itu ya tempat tidur. Bayangi atau panggungnya ya, panggung. Iku setengah saking watune panggunge Fatimah Zahra fil jannah. Kamu adalah termasuk watu yang jadi dilupake panggunge Fatimah di surga nanti. Wa inda dalika farahat ar-raha. Mungkin dalam nalikan ketika farihat bunga apa roha penggilingan atau nangkene ki lumpang. Wastabsyarat wasakanat lan bunga sopo tegese bunga sopo roha wasakalan ante. Faqala an-nabi libnatihi Fatimah law sya'allahu ya Fatimah latohan tu laki roha wahdah. Law sya'ala mengersana sapa Allah Gusti Allah ya Fatimah latohan tu nyektine ngiling wiji syair sapa ingsun laki maring sira ar-roha ing latohanat laka mana ya latohanat mongko yektine giling laki maring sira apa roha apa penggilingan atau lumpang waktu kala awak dhewe ne roha
walakin aroda tetapi ngarepno sapa Allah Gusti Allah taala ayak tu yen to nulis sapa Allah laka katisira al hasanat ing kebagusan wa yukaffiru lan yen to nglebur sapa Allah kemenuju asayat ing keelekan wa yarfa'ulan ngangkat sapa Allah kemenuju al darajat ing derajat ya Fatimah. Ini ya ceritanya. Tapi usul ngaji. Jadi sampai nih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.